Halo teman-teman semua, selamat datang di special podcast Learning Journal kita hari ini di episode ketiga. Nah, Oke, dengan saya Danar Ardi Wilaga dari BWS Kalimantan 1 Pontianak akan menemani kalian semua nih buat ngobrol santai tapi isinya berat juga soal apa aja sih yang udah kita pelajari di modul-modul dasar CPNS kita. Nah, oke, kali ini saya nggak sendirian nih, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Saya ucapkan selamat datang kepada yang pertama, Mas Andi Topan Pradita dari BWS Kalimantan 2 Palangkaraya. Halo Mas, sehat Mas ya? Sehat-sehat juga ya. Oke, yang kedua dari BPJN Kalimantan Barat, Mbak Fadila Andini. Halo Mbak. Halo, Yang ketiga dari BPJN Kalimantan Barat juga, satu penempatan kayaknya nih, Mbak Gebri Feriora Apolita. Halo Mbak. halo Bang Danar. Yang keempat ini Mas Nazifa Ahmad dari BPJN Kalimantan Selatan. Halo Mas. Halo Bang Danar, halo semua. Nah, para narasumber kita hari ini akan berbagi nih soal apa aja sih yang udah kita pelajari selama 4 hari ini. Oke, langsung aja ya dari Mas Andi dulu nih. Kalau ngomongin modul 1 tentang wawasan kebangsaan, apa sih yang paling nyantol buat kamu nih Mas? Aku masih Danar ya. Menurutku yang paling kerasa tuh soal pentingnya ngerti sejarah bangsa. Karena dari zaman kerajaan Nusantara, terus masa penjajahan, lalu sampai lahirnya organisasi pergerakan nasional, kayak Budi Tomo, Serikat Islam, PNI, itu kan jadi titik balik banget ya buat negara kita ini ya. Terus kita juga diingetin soal 4 konsensus dasar bangsa. Yang pertama kan Pancasila, lalu ada UUD 45, lalu tentang NKRI, dan terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai ASN, kalau kita nggak paham itu, kita bisa gampang goyah sih kayaknya. Jadi kan itu sebagai pondasi kita untuk hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apalagi sebagai ASN ya. Jadi kayak eh, kalau kita ngambil suatu keputusan dalam pekerjaan atau kehidupan di negara ini, itu bisa jadi arah atau penunjuk arah gitu Mas Danar. Kalau dari aku ya. Nah, bener banget ya Mas Andi ya. Soalnya kalau fondasi kita rapuh, gampang banget nih gembus isunya. Nah, Mas Betul. Azi, kita lanjut ke modul 2 ya. Ini kan bahas soal analisis isu kontemporer. Menurutmu nih Mas, gimana sih model ini? Wah, modul 2 ya, membahas soal analisis isu kontemporer. Ini modul yang bikin aku melek kemarin Bang Danar. Jadi kita itu kan nggak cuma belajar teori, tapi juga diajarin cara ngeliat isu-isu yang lagi panas kan di sekitar kita. Kayak korupsi, narkoba, terorisme, proxy war, sampai yang dekat banget sama kita ya pinjol sama judi online. Terus kita belajar juga tekniknya, kayak APKL buat ngukur kualitas isu dan USG lihat prioritas isu. Jadi nggak asal ngomong, wah ini masalah besar. Jadi kita bisa, tapi bisa ditimbang seberapa mendesak, seberapa serius, dan seberapa mungkin bakal makin parahnya Bang Danan. Iya nih Mas, jadi kita diajarin mikirin kritis ya. Kalau Mbak Dini nih, menurutmu kaitan modul ini sama peran kita sebagai ASN apa sih Mbak? Menurut aku sih jelas banget ya Bang Danar. ASN kan harus peka sama masalah di masyarakat. Contoh nih, soal literasi digital yang masih rendah. Banyak banget orang jadi korban penipuan online atau terjebak pinjol yang ilegal. Kalau kita sebagai ASN cuma diam, masalahnya nggak bakal selesai. Kita tuh harus hadir, ngasih edukasi ke mereka, dan jadi teladan buat mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang saya maksud di atas. Di modul ini kita kayak dipaksa untuk nggak cuma tahu isu, tapi mikirin aku tuh bisa ngapain loh sebagai ASN. Jadi lebih aktif gitu, nggak pasif. Setuju banget Mbak. Nah, kita masuk ke modul 3 ya, dengan tema kesiapsiagaan bela negara. Mbak Gibri, apa sih pelajaran yang kamu tangkap dari modul ini? Terkait modul kesiapan bela negara ini buat aku mikir ulang sih Bang Danar ya. Selama ini aku pikir bela negara tuh cuma identik sama militer, angkat senjata, ya gitulah. Padahal ternyata enggak. Di sini kita belajar bahwa bela negara itu juga kesiapan mental, fisik, sama sosial kita sebagai ASN. Nah, terus ada 5 dasar negara kita, yaitu ada 5 dasar. Nanti itu ada yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa,
setia sama Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara. Kalau kita terapin di kehidupan sehari-hari, ya sederhananya kayak seperti kita disiplin, kerjasama, sama punya inisiatif. Kayak ada bencana gitu, ASN harus sigap. Kalau ada isu sosial, ya ASN jangan malah memperkeruh suasana. Wah, dalam banget nih ya pembahasannya. Nah, terakhir nih, kita sempat dapat materi teknik analisis isu. Nih, Mas Andi, ada mau jelasin sedikit nggak nih? Oke, Mas Darat, mungkin ini aku menjelaskan apa yang aku tangkap dari penjelasan dari pengajar ya, sih mungkin ya. Jadi memang kita itu diajarin step by step. Pertama, identifikasi isu dulu. Contoh ada masalah antrian panjang di kantor pelayanan. Contoh ya, kita deskripsikan masalahnya dulu, lalu dampaknya apa kalau nggak diselesaikan. Mungkin itu. Lalu kedua, kita lapisin isu pakai dua metode atau salah satunya dari itu APKL atau USG. Nah, ketiga, baru kita analisis pakai alat kayak problem tree atau fishbone diagram. Itu keren sih menurutku ya. Kayak kita benar-benar bedah akar masalahnya. Terus yang terakhir jadi alternatif solusi yang realistis ya Mas ya, dan masuk akal mungkin. Jadi kita dilatih biar kalau menghadapi sesuatu isu nggak cuma ngeluh aja, tapi bisa bikin solusi yang grounded gitu sih Mas. Hmm. Jadi kalau dirangkum, modul 1 ngajarin kita fondasi kebangsaan, modul 2 ngajarin cara baca dan analisis isu, modul Betul. 3 ngelatih kesiapsiagaan kita, dan yang keempat ini teknik analisis isu ya, yang bikin kita bisa nyari solusi dengan lebih sistematis. Betul. Ya, Mas Azi, mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, betul tuh Bang Danar. Kalau dari aku jadi sadar kalau wawasan kebangsaan itu kayak identitas kita. Tanpa itu ya gampang banget kita ke bawah arusnya. Kalau aku modul isu kontemporer itu tuh yang paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi isu-isunya itu nyata dan kita jumpai tiap hari loh teman-teman. Kalau buatku, kesiapsiagaan sih yang paling penting. Karena ASN itu harus siap mental, fisik, apalagi integritas. Kalau aku teman-teman ya, kalau aku lebih ke teknik analisis sih. Soalnya memang sering banget kan kita lihat orang debat-debat isu apa suatu hal gitu kan, tapi nggak punya kerangka mikir buat cari solusi gitu loh. Kebanyakan debatnya aja. Dan kan kita kan apalagi kerja di PU ini kan eh, masalahnya banyak mungkin kan. Jadi itu bisa jadi salah satu cara kita menyelesaikan masalah di pekerjaan kita sih. Itu seperti itu Mas. Oke, mantap mantap nih ya jawabannya. Jadi intinya semua modul ini semuanya saling nyambung ya. Fondasi ideologi, kepekaan terhadap isu, kesiapsiagaan fisik dan mental, dan juga kemampuan analisis. Semoga Betul. kita bisa benar-benar menerapkan ini semua di kerja kita sebagai SN. Siap. Oke, makasih banyak nih ya Mas Andi, Mas Azi, Mbak Dini, dan Gebri. Akhir kata, saya Danar Adi Wilaga. Semoga obrolan ini bermanfaat juga buat para pendengar kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih Ya, Mas, terima kasih teman-teman. Mas Dana dan teman-teman. Sehat-sehat.